Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang kita bersama-sama perjalanan tur ke Israel. Ini adalah rombongannya. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kesaksian. Ada dua orang yang memberikan kesaksian. Setelah itu baru kita akan bahas perjalanan tur ke Israel. Kesaksian yang pertama ini datang dari Surabaya, yaitu dari Bapak Edi. Saya akan bacakan untuk saudara. Shalom Papi Lukas, saya Edi dari Surabaya. Saya ingin membayar kesaksian atas keberhasilan praktek hukum Loa. Ucapan, ini hanya kesaksian sederhana, tapi sangatlah berkesan bagi saya dan istri. Begini ceritanya, saya berhasil menjual sofa lama yang ada di rumah dengan harga yang bagus. Sebelumnya saya mengiklankan di marketplace dengan harga 800.000 nego. Dengan kondisi yang masih layak pakai, tapi karena usianya sudah 8 tahun, sponnya sudah tidak bagus lagi. Saya dan istri memang berencana untuk ganti sofa. Tapi sebelum saya ganti dengan yang baru, saya berniat menjual yang lama terlebih dahulu. Sebelumnya sudah ada beberapa yang kontak dan menawar mulai dari 600.000, malah ada yang cuman 300.000. Sudah ada beberapa yang saya setujui, tetapi tidak ada kabarnya. Sampai akhirnya saya mempraktekkan hukum Loa lewat ucapan atau afirmasi. Sehari sebelum laku, saya dan istri mengucapkan langsung ke sofa. Hai sofa, segeralah engkau keluar. Laku dibeli oleh orang dengan harga yang bagus, harga 600.000. Tiba-tiba saja hari ini, Sabtu 25 Februari, yang menawar 600.000 datang ke rumah dan setuju dengan kondisi sofa tersebut. Orang tersebut nego sedikit dan saya juga kasihan karena rumahnya jauh. Saya berikan diskon 50.000 untuk uang bensin, mobilnya jadi harga deal 550.000. Saya yakin walaupun saya bertahan di 600.000, pasti akan tetap diambil juga. Jadi saya anggap sofa saya laku 600.000. Wow, 550.000 deal. Padahal sebelumnya saya pikir mungkin laku 400.000 aja udah bagus. Ternyata puji Bapak Yahweh mengabulkan yang 600.000 sesuai dengan ucapan Loa kami, walaupun akhirnya deal 550.000. Kami sangat takjub akan kuasa ucapan yang diberikan Bapak Yahweh. Ini juga membuktikan bahwa Dia pun juga memberkati jualan saya lewat online. Walaupun online adalah ciptaan si gombal mata satu, tapi Bapak Yahweh bekerja secara ajaib dengan mendatangkan pembeli online yang baik dan harga yang baik juga. Amazing, haleluya. Berikut kesaksian saya yang sederhana, di mana saya sudah bayar lunas lewat kesaksian saya
kepada Bapak Yahweh melalui hukum Loa ucapan, nantikan kesaksian saya berikutnya untuk kedahsyatan Bapak Yahweh di dalam hidup saya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Ya, haleluya. Itulah kesaksian yang pertama dari Surabaya. Sekarang kesaksian yang kedua dari Bapak Misael Sutikno. Shalom Aleichem seluruh mempelai Hamasya Kehilat Alef Tau Magelang dan dari manapun yang mengikuti ibadah streaming Loa. Pertama, kesaksian saya ini sebenarnya nominalnya sangat kecil tentang penjualan tanah kaplingan anak saya di Kalimantan Timur. Sudah dibeli orang 8 juta, dicicil dan uang sudah masuk 3,5 juta. Ternyata orangnya tidak bisa lanjut, sehingga kami balik punya hutang sama orang tersebut. Kemudian saya tulis Loa 55 kali 5. Selesai besoknya baru saya pasang pelang penjualan. Selang 1 hari ada yang mau beli dengan harga 12 juta. Walaupun anak saya mau jual 13, saya bilang sama anak saya, loh dulu kamu jual 8 juta dicicil, diangsur, kok 12 juta kamu tolak? Sampai kurang lebih 1 minggu nomor tersebut dihubungi tidak diangkat. Akhirnya saya datangi pelang yang saya sudah tulis dan saya doakan sama istri saya. Akhirnya dibeli teman sendiri 10 juta kontan. Tetapi maaf, ini sudah 5 tahun silam dan kami sekarang sudah di Kalimantan Selatan. Sehingga tulisan 55-nya tertinggal di Kaltim. Kesaksian Loa yang kedua dari anak saya yang kedua yang cowok, lulus SMK otomotif. Anak saya ini tidak lanjut kuliah, malah kerja di bengkel mobil selama 3 tahun dengan gaji tidak menentu. Akhirnya melamar kerja helper otomotif di salah satu CV, malah disuruh jadi supir truk dengan gaji pokok 1 juta dan rata-rata per bulannya gaji berkisar 2 jutaan. Namun setelah kerja 2 tahunan baru bisa beli motor fiction. Syukur dapat yang limited edition. Berikut foto motornya. Itu saya tulis tanpa sepengetahuan siapapun, dan itu sedang proses. Pada waktu itu gaji anak saya dibanding ingin punya mobil memang cukup berat. Namun walaupun baru prosesnya saja sudah menunjang akan terwujudnya keinginan anak saya. Karena setelah itu sejak tahun 2022 lalu, yang sebelumnya supir truk roda 6, sejak saat itu anak saya disuruh sama bosnya pakai DT roda 10 dan Yosua anak saya bisa, maka gajinya yang tadinya basicnya 1 juta, kadang gajinya hanya lebih sedikit dari basic 1 juta, sekarang basic gajinya 3 juta plus premi, kadang gajinya Yosua sampai di atas 10 juta. Berikut contoh slip gajinya sejak tahun 2022, untuk bulan ini belum ada. Nah ini saudara bisa lihat struknya, ya, sudah tertulis 10 juta tadi ya. Nah inilah kesaksian yang kedua. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan masuk materi saya, yaitu tentang perjalanan tur ke Israel kemarin. Banyak yang nanya sama saya, videonya sudah diupload atau belum? Saya bilang belum, ini baru saya kumpulkan, ya nanti begitu sudah rapi baru saya upload.
mungkin Rebo atau Kamis bisa selesai. Namun pagi ini saya akan cuplikkan sedikit perjalanan tur kami, karena kebanyakan orang kalau ikut tur ya hanya ikut saja saudara. Tetapi kalau saya menyadari bahwa saat tur kemarin ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan saya renungkan perjalanan ke Israel itu dari awal sampai akhir. Nah, untuk itulah saya akan putarkan sedikit saja cuplikan perjalanan tur kemarin, walaupun belum semua ya saudara-saudara, ini masih bagian kecil saja karena cukup banyak ya, nanti khotbah saya cuman nonton video lagi. Jadi saya hanya cuplikkan sedikit, setidak-tidaknya saudara akan tahu bagaimana perjalanan kami kemarin. Baru setelah itu saya akan sampaikan apa arti rohani dari perjalanan ini. Oke? Tanpa berlama-lama, sekitar 10 menit ya, videonya kita akan tonton bersama. Silakan. Welcome to Israel. Rukin Mabain. Whoever's putting on a hairpiece, watch, I'm gonna put it on you, and you can all see how it's done. Nah, coba Bapak Ibu lihat nih Go like caranya. this. Oke. And then you take the rope back. Oh, api. Side. Wow, nice. Thank you. Kan dia jongkok, kita nggak lihat, Totot berdiri, ini tinggi sekali. Kenapa? Oh tadi Yosef kentut ya, aku dikentuti ya. Pegangan ya aku? Pegangan keras banget. Kenceng pegangannya kenceng. Banget ini. Madep kene Las, madep kene sih. Nah. Tengah Las, tengah. Kaya siyang pumunta
ושם, בארץ יבשה בלי מים, וכמה צריך אליך, בארץ יבשה בלי מים. ישוע, ישוע, אתה מלך המלכים, ישוע, ישוע, אתה מלך המלכים, ורומם את השם, ורומם את שמך, ולמלא תודה, יהי שמך מבורך אדון, הושענא ברומם שמך. Ya, dan bagian sampai yang sana itu bagian dari בבקשה. Bukit Zaitun, tempat ini saudara. James, can you come and tell us a little bit about Pastor Lucas? Ya, tapi Lukas, Lucas? please. Okay. Share a few words about the group. Could you please translate to Hebrew? Ya. Nggak perlu translate Indonesia, yang penting itu translate ke Hebrew-nya. Speak in English? Ya, he will speak in English. Tapi kan bahasa Inggris. Nah, dia Dia Hebrewnya. Masuk Pak ya. Shalom everyone. Shalom. Our Heavenly Father Yahweh bless you all. Amen. I'm very glad to meet you, and this is 7th time I come to Israel, אני מאוד שמח להיות פה, זו פעם שביעית שאני נמצא פה בישראל. and I come twice come to you in To your Kehila. Ma'ale Adumim Kehilat. זו פעם שנייה פה בקהילה במעלה אדומים. I pray for you from Indonesia, אני מתפלל and I בשביל believe כולכם באינדונזיה, ואני I מאמין believe that our Heavenly Father bless you and your Kehilat. שאלוהים יברך את הקהילה ואתכם. I have give you a testimony that I will now building my big Kehilat in Indonesia, אני נותן עדות שאני בונה קהילה גדולה מאוד באינדונזיה, and I believe that my Kehilat is the best Kehilat in the world. הקהילה שלי היא הקהילה הכי טובה בעולם. Oh harus. I give the Kehilat is very big, and I believe you have the big Kehilat too. Amen. Amen. לכם יש קהילה גדולה. Yeah. I think this is my testimony. זה העדות שלי. Yeah. I always bless you. I pray for you. Your Kehilat אני will מתפלל bless all the באופן world. קבוע, ואני אמן. מברך אתכם ואת כל העולם. Terowongan ini turun sangat dalam sekali, saudara-saudara. Ini harus hati-hati karena sangat curam sekali. Kanan kiri Kiri kanan. miring Pak kiri. Udah enggak apa-apa, lebar kok. Kapan juga menuju. Awas, naik. Semakin kecil. Inilah raja. Semakin kecil. Sulit sekali. Jalannya miring kalau sampai. Hati-hati Bapak Ibu ya.
رجال طلبوني يا جماعة أنا شكلي فرقت فوقوني ولاعة حد يجيب الولاعة ولاعة ما حد يجيب الولاعة يا جماعة حد يوطي السماعة مش عارف ابص في الساعة Cuplikannya dari tur ke Israel kemarin. Nanti saudara akan lihat secara lengkap setelah saya upload. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan yang kami lakukan itu ada sisi rohaninya. Kalau kita mau merenungkan dengan baik. Yang pertama adalah saat masuk ke negara Israel, maka dalam hati saya berkata bahwa ini adalah sumber dari iman kita dan iman Kristen pada umumnya. Ketika kita masuk ke negara lain, tentu kita harus ikutin aturan yang ada di negara itu. Kita masuk ke pola Ibrani, ikuti panduannya melalui kitab suci. Bukan apa kata banyak orang, bukan apa kata sinode, tetapi apa kata kitab suci. Karena kita mengikuti satu kepercayaan itu ada patronnya, ada panduannya, saudara-saudara. Ketika saya masuk ke Israel, saya jadi ingat di dalam kitab Romia atau Romim atau Roma pasal 11 ayat 24 dikatakan demikian, sebab jika engkau dipotong dari pohon zaitun liar yang alami dan yang berbeda secara alamiah itu dicangkokkan, itu sebetulnya keliru terjemahan dicangkok, tapi disambung pucuk ya, dientenkan dalam bahasa Inggrisnya itu ya, ke dalam pohon zaitun yang telah ditanam. Apalagi bila mereka sendiri yang secara alami itu dientenkan pada pohon zaitun itu sendiri. Nah, yang harus kita ingat Bapak Ibu, di dalam perjalanan tur yang pertama saat masuk seperti ini di Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, ya, dan di situ saya berpikir ini dia sumber iman kita berasal dari sini. Nah, disitulah kita harus mulai berpikir, kalau kita memang percaya di dalam
keimanan kita, maka kita harus ikutin polanya secara benar. Bukan apa kata banyak orang sudah dari sononya seperti itu, nggak bisa, saudara. Kita harus punya prinsip yang kuat untuk hal ini. Karena disinilah, di negara inilah, Bapak Yahweh itu turun ke dalam dunia dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Dialah Yeshua HaMashiach. Nah sekarang saudara-saudara, di dalam perjalanan tur kemarin tentu kita makan. Dan saudara tahu, ada pemandangan yang tidak nyaman saat ada di restoran, saudara. Itu kan restoran kan campur ya, ada orang bulenya, ada orang dari banyak negara. Ada satu pemandangan yang saya merasa tidak nyaman, yaitu apa? Ada orang kalau makan itu ambilnya banyak sekali, tetapi dimakan hanya sedikit sekali, karena mungkin taste-nya beda. Memang makanan di Israel itu tidak seenak di Indonesia yang sudah familiar dengan lidah kita, saudara. Makanya kemarin di dalam tur ada yang bawa Indomie, ya, mie gelas, nggak masalah, ya, karena memang makanan di sana tidak seperti di Indonesia. Nah, saya sangat tidak nyaman ketika saya melihat ada orang bule yang ambil makanan itu banyak banget, tetapi hanya diambil sedikit-sedikit saja. Nah, saya lalu berpikir, oh ini yang saya katakan, karakter seseorang itu akan kelihatan pada saat dia berhadapan dengan makanan. Ada orang kalau makan pengennya banyak, tetapi ketika dia merasa sedikit nggak nyaman, ditinggal begitu saja. Ini orang yang sangat egois, betul nggak Bapak Ibu? Kita seringkali melihat juga, nggak usah di luar negeri deh, di tempat kita saja, atau di tempat pesta-pesta yang lain. Kalau kita pergi ke kondangan atau apa, mereka siap atau pakai apa, plastik atau tas kosong. Ya, nanti begitu sudah saatnya makan, ya sambil ngambil di piring, juga tidak lupa membawa untuk yang di rumah, saudara. Lah ini ada nggak kejadian kayak gitu? Ada, bahkan sangat banyak. Nah itu sebetulnya gambaran dari orang yang egois. Menurut saya, ketika kita makan di negara yang lain, jangan ambil banyak dulu. Wong itu makanan berlimpah banget, saudara. Buah-buahan yang begitu banyak, makanan juga berlimpah. Jadi ambillah sedikit dulu. Ah, rasanya kok enggak pas ya dengan lidah saya. Ya sudah, kalau toh ditinggalkan, maka yang ditinggal sedikit. Betul nggak Bapak Ibu? Karena kalau saudara sudah ambil banyak, ini juga belajar kita memiliki etika kalau masalah makanan. Jangan sampai ngambil banyak tetapi nggak dimakan. Sayang. Karena apa? Di sekitar kita ini masih sangat banyak orang yang kelaparan. Milikilah empati di dalam hati kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang arogan, saudara. Sementara banyak di sekitar kita itu orang yang untuk makan sehari-hari saja susah. Ayo sekarang coba kita renungkan untuk poin yang pertama ini. Apakah kita kalau melihat makanan seperti itu, atau barangkali kita menjual Tuhan hanya untuk makanan? Ini yang penting, saudara. Makanya di dalam kita
mengikuti tur itu, saya terus otak saya merenung-renung, saudara. Yang bisa kita ambil arti dan sisi rohaninya untuk saya bagikan. Nah ini saya bagikan kepada saudara. Ya, jadi jangan sampai kita itu jatuh juga karena makanan. Kita berpenyakitan juga karena makanan. Ya. Makanya kenapa kitab suci mengatur, oh ini makanan kosher, ini makanan yang tidak kosher, karena supaya tubuh kita itu menjadi sehat, Bapak Ibu. Ini poin yang pertama yang harus kita sadari. Ya, jadi jangan sampai kita egois, saudara-saudara. Ingat, banyak orang-orang di dekat kita yang masih kelaparan. Untuk hidup sehari-hari saja susah. Saya pernah ketemu dengan seorang pendeta yang sedang minta-minta. Saat saya ajari hukum Loa, malah saya dikritik. Katanya, Pak Lukas itu aliran teologi kemakmuran. Lah saya katakan, maksudmu bagaimana? Begini Pak, teologi kemakmuran itu sesat. Oh, jadi saya sesat kalau gitu ya, karena saya pengen makmur. Kalau gitu ya tolong diajari teologi kemiskinan kayak apa. Loh, saya ngomong gini bener gak saudara? Iya toh, dia gak setuju kalau hidup kita makmur. Ya udah, ajari saja teologi kemiskinan. Bagaimana caranya untuk jadi orang miskin? Untuk jadi orang miskin mudah atau susah? Mudah. Nggak perlu apa-apa, hamburkan saja duitnya, selesai. Jadi miskin, saudara. Nah ini kan lucu, saudara. Bagaimana kita bisa nolongin orang kalau hidup kita miskin? Malah ada yang komentar, wong kedatangan Tuhan sudah hampir kok bangun kehilat geden-gedenan. Loh, saya bilang justru karena sudah semakin dekat, saya bikin kehilat besar-besaran. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada Tuhan, ini loh Tuhan, aku bersama dengan seluruh jemaat yang kau percayakan kepadaku, aku memberikan yang terbaik untuk engkau. Dan kalau waktunya selesai, besarnya kehilat Bapak Yahweh pasti akan menambahi jiwa-jiwa. Wah, tapi bagi saya nggak cocok. Lah sekarang saranmu apa? Saya sudah terlanjur nih bangun, apa robohkan saja? Kan ya tidak mungkin, betul nggak Bapak Ibu? Kadangkala orang tidak pernah berpikir bahwa dengan kita memberi yang terbaik, kita bisa membuktikan kepada Tuhan, ini loh hatiku untuk engkau Tuhan. Amin. Ya. Orang yang dari pola Yunani pasti akan kaget. Apalagi banyak yang risih dengan pakaian saya. Ya, yang seperti ini kan banyak orang yang risih. Tapi saya bersyukur banyak kesaksian-kesaksian. Memang orang pertama lihat pakaian saya bilang, wah ini kok nuansanya kelewatan Yehudinya katanya. Tapi karena muncul terus videonya diklik, akhirnya bertobat terima Bapak Yahweh. Ya, dan itu banyak yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Ini saya dengar seperti ini dari para subscriber. Ada yang cerita, saya jujur pertama kali video Pak Lukas tampil, saya nggak tertarik. Karena lihat pakaiannya itu saya sudah menolak, belum apa-apa. Tapi kok muncul lagi, tak coba, tak klik. Ternyata inilah pengajaran yang benar. Karena kita memanggil nama Tuhan yang benar, Bapak Ibu. Akhirnya banyak yang terima Tuhan. Nah ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sekarang saudara-saudara, malah kita lihat ya yang berikutnya ini. Saat check in
itu orang berebut untuk mendapat duluan. Kenapa? Karena kalau terlambat, apalagi kena random check, akan bisa ketinggalan pesawat. Dulu tur sebelum ini juga ada jemaat kita yang kena random check ya, dan nyaris ketinggalan, saudara. Itu sebabnya kalau kita masuk ke bandara itu waktunya mesti spellingnya panjang, paling tidak 3 jam ya. Nah sekarang malah ada orang yang cuma jadi calo, teriak-teriak untuk naik pesawat dengan tujuan tertentu, tapi dia sendiri tidak naik. Tentu pada waktu kemarin kita berangkat, saudara, itu ada asisten apa itu yang menemani kita dari bandara ya, yang sudah terbiasa ngurus-ngurus di bandara. Dia bilang, oh sebelah sini Pak, harusnya begini-begini. Tapi dia sendiri berangkat atau enggak? Tidak. Nah, itu saya nyebutnya kayak calo, saudara. Sama seperti kita kalau di terminal bis kan Semarang, Jogja, dia sendiri enggak berangkat. Ada banyak orang kerohanian dengan tipe seperti itu. Menurut kamu Bapak Yahweh bener enggak? Oh bener. Loh kok kamu enggak mau menyampaikan? Wah bulet, itu calo, saudara. Paham enggak? Ya, tahu nama Yahweh itu benar, tapi untuk menyampaikannya masih malu-malu. Ada yang cari amannya dicampur dengan nama lama. Wah itu malah berbahaya. Nggak bisa itu seperti itu. Ya. Artinya dia itu tahu tujuannya, dia tahu itu benar, tetapi dia tidak mau ikut, alias ketinggalan. Bagi saudara, kalau di sini enggak pasti, saya ngomong untuk yang di Roma. Mungkin engkau masih ragu saat ini. Saya katakan engkau sedang dibohongi. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kalau saudara kemarin ikut tur, saudara akan tahu siapa yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi kita harus tahu, tur kita ini membuat kita makin paham siapa nama Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu datang ke Israel dari sejak zaman dulu, sebelum nama Israel ada. Umat-umat Yehudi itu sudah menjadi target kasihnya Bapak Yahweh. Itu kan Israel itu kan kalau diurut-urut kan dari Abraham, betul nggak Bapak Ibu? Ya, nah itu sudah menjadi objek cinta kasihnya Bapak Yahweh. Sampai zaman Yesua, bahkan sampai sekarang umat Yehudi itu adalah merupakan umat kesayangan Bapak Yahweh sendiri. Nah kita itu adalah orang-orang goyim yang dientenkan di sambung pucuk. Ketika kita disambung pucuk berarti yang lama harus kita potong sama sekali. Ya. Ada satu momen tertentu di mana saya berbicara tentang nama Yahweh di kapal pada saat di Danau Galilea. Mungkin dalam sejarah baru sekali itu, saudara. Karena tour leader kita itu memang orang Yehudi, tetapi bukan Yehudi yang tinggal di Israel. Dia adalah orang Yehudi di Ukraina, yang mana dia tinggal di Israel karena ikut program Aliyah, sehingga mereka kadang masih keceletut menyebut kata Jesus. Wah, akhirnya dikerjain kita. Nah pada saat di kapal ditanya sama Jameson, ya kamu tahu nggak nama Tuhanmu siapa? Dia tahu, coba kamu sebut. Dia nggak berani, saudara. Akhirnya saya
memberanikan diri, saya katakan kepada dia bahwa kenapa sih kok kamu takut memanggil nama Yahweh? Ya, ini baru pertama kali saya katakan orang Goyim ngajarin orang Yahudi. Karena kitab sucinya mengatakan dalam 1 Tawarikh, saya nyebutnya pakai bahasa Ibrani ya, Difra Hayamim Aleph, chapter 16, verse 8 says, Hodula Yahweh kir ubismu. Baru dia manggut-manggut saudara. Dan saya katakan, kamu tidak perlu takut. Akhirnya karena bareng terus sama kita, dia berani panggil nama Yahweh. Itu kan luar biasa saudara. Artinya orang Gentile, orang luar malah nginjilin orang Israel, orang Yahudi saudara, ya. Luar biasa. Nah, saya melihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, orang mau percaya Bapak Yahweh atau tidak, tetap DNA-mu itu dihitung dengan angka gematria akan membentuk nama Yahweh. Paham Bapak Ibu? Makanya Bapak Yahweh katakan pada saat dia menjadikan manusia, dia katakan, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Nah itu kan satu bukti ya. Sekalipun orang menyangkal keras nama Yahweh, tetapi dalam tubuhnya terdapat DNA dengan hitungan angka gematria Ibrani, yaitu nama Yahweh. Nah setan berusaha untuk mengubahnya dari DNA menjadi mRNA dengan berbagai macam cara. Seperti yang sekarang sedang berlangsung. Saya tidak perlu ngomong saudara, saya yakin saudara pasti sudah ngerti. Saudara sudah ngerti betul ya? Iya, saudara mesti tahu itu ya. Dengan berbagai macam cara, dengan dalih kesehatan, tapi sebetulnya sedang ditipu saudara. Tapi kita bersyukur bahwa kita diberikan kesadaran oleh Bapak Yahweh sehingga tubuh kita tetap bersih Bapak Ibu. Nah, kalau saya perhatikan di dalam dunia iman kita sekarang itu ada 3 kategori saudara. Kategori yang pertama adalah orang yang menolak terang-terangan nama Yahweh. Dan ini saya katakan orang yang ada di level paling rendah. Dia tidak tahu bahwa ada ayat firman yang berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mereka melakukan keimanan tetapi tidak sesuai dengan apa yang kitab suci tulis. Mosok Tuhan kita kok bisa ganti nama saudara? Kita tentu lihat agama, semua agama di dunia ini punya tokoh, punya nama, tapi sampai hari ini nggak pernah tuh berubah-ubah, kecuali Tuhannya orang Kristen istimewa. Dia bisa berubah jadi nama Arab, dia bisa berubah jadi nama Yunani, dia bisa berubah jadi nama Cina. Wow, dahsyat bukan? Dahsyat, tapi salah ya. Yang kedua, menerima tetapi menganggap nama yang lama juga nggak bermasalah, sehingga campur-campur saudara. Ya kalau campur enak, lah ini saudara. Kemarin saya sudah singkapkan di ibadah Sabat. Kenapa ada orang yang juga bisa bikin mujizat tanpa harus memanggil nama Bapak Yahweh? Sumbernya dari mana? Kenapa orang kok sampai bertahan? Saudara bisa saksikan video sebelum ini ya. Dan yang ketiga adalah orang yang konsisten. Ketika dia mengerti, dia pegang teguh, tidak campur-campur lagi. Amin.
Nah, walaupun resikonya dihujat, dimusuhi, dikatain sesat, bahkan saya punya beberapa teman, ya, spiritnya sama, saudara. Karena suami istri, yang ada yang suaminya sudah terima, istrinya belum, ada yang istrinya terima, suaminya belum, sama, yaitu apa? Akan dicerai. Hanya ada satu alternatif, dia berani atau tidak. Ada satu teman yang waktu itu diancam sama istrinya, kalau kamu tetap panggil nama Yahweh, kita cerai, kita bubar. Suaminya berkata apa? Ya sudah, kalau memang kamu maunya seperti itu, ya silahkan, tapi bukan saya loh yang menceraikan. Oke, kita bubar. Baik, kita selesai sampai di sini. Ternyata nggak berani, saudara. Cuma omong doang. Ya, ancaman-ancaman yang menakutkan seperti itu. Dulu waktu saya ada di organisasi lama juga begitu. Kalau kamu tetap panggil nama Bapak Yahweh, kamu saya skorsing. Kalau dalam skorsing masih terus, kamu saya pecat. Oh ya, ngeri ya. Saya bilang hari ini juga saya keluar. Itu sebuah prinsip bagi saya. Karena saya di dunia ini, saya tidak bekerja untuk organisasi, tetapi saya bekerja untuk Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Itu satu prinsip yang tidak boleh diganggu gugat. Yang berikutnya, Bapak Ibu, apa yang bisa kita tarik kesimpulan di dalam ikotur? Saat bepergian ke luar negeri, nah ini saya perlu juga kasih tahu, bukan cuman untuk di Israel. Kalau saudara bepergian ke luar negeri, ketulusan hati itu bisa mempersulit diri sendiri. Dan dunia memaksa kita untuk selalu waspada. Saat ada di luar negeri diberitahu, kalau saudara dititipi tas atau dititipi barang, apakah itu tongkat atau apa, jangan diterima. Karena ada begitu banyak modus memasukkan narkoba ke dalam barang-barang tersebut. Bahkan amplop surat pun ternyata bisa dimanipulasi sebagai kantong untuk narkoba. Dunia itu sangat jahat, saudara. Seolah-olah ketulusan hati manusia itu tidak berlaku lagi di situ. Makanya saya katakan, kalau saudara di luar negeri dititipi barang, jangan diterima, karena bisa jadi itu adalah narkoba. Tidak bisa lagi dibedakan mana orang baik dan mana orang yang jahat, karena dunia menciptakan sistem, dan sayangnya orang tidak sadar kalau sistem dunia sedang diprogram untuk mengontrol manusia, mengutuk orang benar dengan menggunakan ayat. Kalau saudara diucapkan orang lain dengan kalimat kutuk, ya jangan diterima. Ya, kemarin saya mendapatkan sebuah cerita dari seorang teman dan sekaligus subscriber. Dia dari gereja lama, dia pamit. Ternyata gembalanya ngutukin, saudara. Dia menggunakan ayat, ayatnya itu kalimat kutuk, saudara. Dia tanya, bagaimana papi? Menurut papi, menurut saya itu gembala ngawur. Dulu pada waktu kita memanggil nama Yahweh, memanggil nama Yeshua HaMashiach, ada nggak yang keluar dari sini? Banyak, bahkan banyak. Dari 1.500 tinggal 120 orang saja. Ya. Dan kami tidak mau memusuhi, kami doakan. Saat panggil nama Yeshua pun hilang lagi, dan itu nggak main-main tim panggung sini loh, saudara. Pas waktu itu menjelang Hari Raya Sukkot,
ditinggal begitu saja. Apa yang saya lakukan? Apakah saya memusuhi mereka? Tidak. Kami adakan pembasuhan. Sebelum berpisah, saya tidak mau hati saya cacat, saudara. Karena biasanya tim panggung ini kan diberikan persembahan oleh Pak Bob almarhum dulu ya, dari Kehilat. Tapi pada waktu mereka mau keluar dari sini, saya bilang untuk kali ini tangan saya sendiri yang akan memberikan persembahan. Saya kumpulkan, saya ingat duduknya di sini, tak kumpulin, saudara. Saya tanya, betul sudah kamu tidak mau panggil Yeshua? Tidak, kami akan vakum, kami akan keluar. Oke? Apa yang saya lakukan? Saya siapkan bejana pembasuhan, saya kaki mereka. Saya basuh kaki mereka, saya peluk kaki mereka, saya cium kaki mereka. Dan saat saya peluk, saya bisikkan kalimat ini. Kalau engkau di luar sana menghadapi kesulitan, cari saya akan selalu ada untuk kamu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tidak mau hati saya cacat. Saya bekerja untuk Bapak Yahweh. Jangan sampai saat saya mati, ternyata hati saya ada kepahitan. Itu dosa di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi saya sangat menyesalkan ketika ada seorang gembala saat jemaat keluar dikutukin, saudara. Ya malah jemaatnya nggak betah, ya kan? Tapi dengan saya tidak ngutukin, ada nggak jemaat yang tadinya sudah keluar kembali lagi? Ada. Dan mereka enjoy aja kembali lagi. Kenapa? Karena kami tidak memusuhi. Kami bahkan welcome dengan senang hati. Kamu mengerti sekarang siapa Tuhan yang kamu sembah. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara, yang kelima. Betapa bahagianya saat kita jumpa dengan saudara-saudara seiman kita dari Mesianik dan bisa ibadah bersama. Tadi kita sudah lihat bukan? Mereka ibadah di satu bukitnya, Bukit Zaitun ini saudara. Ya, kita ibadah bersama. Dan saya merenung pada saat itu. Sama seperti kelak kita jumpa dengan para rasul yang sudah mendahului kita. Rasul-rasul itulah yang ngajari untuk kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Mereka juga akan senang dengan kita karena kita mau mendengar nasihatnya dan pemberitaannya yang dia tulis dalam kitab suci. Itu yang ada di bayangan saya pada saat saya kumpul bersama dengan mereka, Bapak Ibu. Ibadah bersama, memuji Tuhan, cuman nggak bisa lama ya karena tur kita akan jalan lagi. Mereka masih lanjut ibadah, silahkan, kami jalan-jalan lagi saudara. Ya, sama seperti kita, begitu nanti kita masuk ke Syamayim, saya yakin ada Rasul Petrus, Rasul Kefa yang akan mendatangi kita dan berkata welcome, ya, selamat datang di Syamayim. Tapi coba ketika kita bertemu dengan Tuhan, ternyata Tuhan berkata, namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Betapa mengerikannya saudara. Makanya saya katakan kepada saudara sekalian, khususnya yang sedang mengikuti streaming ini, ketika engkau diancam, jangan pernah takut. Karena orang yang mengancam engkau tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu. Saat kedatangan Tuhan, engkau akan ketinggalan. Jadi tekadkan imanmu, karena ini menyangkut keselamatan. Keselamatan itu sifatnya pribadi, lepas pribadi. Ya. Kemudian yang berikutnya,
Sehebat-hebatnya orang tur jalan-jalan ke seluruh dunia, tetap saja akhirnya kembali, saudara. Ini adalah saat kami ada di Dubai, saudara. Di belakang itu Hotel Atlantis. Ada hotel-hotel di Dubai itu yang mahalnya luar biasa. Bahkan sampai ada yang ratusan juta untuk nginap 1 malam saja. Ya, ratusan juta, saudara. Orang bisa saja selfie di sana sini. Cuman kebanggaannya hanya apa? Aku pernah ke situ. Tetapi tetap harus kembali. Sama seperti kita di dunia ini kan sama sebetulnya. Betul nggak Bapak Ibu? Saya pernah seperti ini, saya pernah seperti itu, saya pernah punya ini, saya pernah punya itu. Tapi saat kembali, apakah apa yang saudara miliki bisa dibawa? Tidak. Sama seperti orang jalan-jalan, saudara selfie. Wah, pada waktu ke Dubai, masuk ke pasar emas, pada selfie. Ya, ada emas, ada cincin paling besar di dunia, entah itu harganya berapa. Tapi cuma nonton saja, tidak bisa memiliki yang sesungguhnya. Kita pun punya kekayaan sebesar apapun, saya katakan engkau tidak akan bisa memiliki. Hanya sementara yang kau miliki. Karena pada waktu mati, kekayaan kita tidak bisa kita bawa. Sekalipun engkau punya berlian segede apapun, kalau kamu berusaha untuk membawa, Tuhan bilang, keluarkan sampah itu dari sini. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh keterikatan kita dengan harta. Saudara ingin kaya, itu tidak salah. Karena dengan kekayaan kita bisa berbagi kepada orang lain, bisa memberikan kasih kepada orang lain. Tetapi bukan berarti kekayaan itu mengikat hidup kita. Sampai-sampai ibadah pun saudara abaikan. Itu berbahaya di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita banggakan selain iman kita kepada Tuhan saja, yang akan selalu kita bawa sampai di kursi pengadilan Tuhan. Banyak orang yang bekerja dengan dalih kerohanian, tetapi hanya untuk organisasi dan bukan untuk Bapa Yahweh. Aturan-aturan yang mempersulit pekerjaan dan peluasan pekerjaan Tuhan. Sebagai gembala sinode, saya punya prinsip yang kuat. Semakin banyak KPI atau Kehilat Pemulihan Indonesia, semakin baik. Amin, Bapak Ibu. Cuman saran saya, jangan sampai mengambil anggota KPI yang lain. Dari dulu prinsip ini tetap saya pegang. Dari jemaat sedikit saya tetap punya mental seperti itu. Karena saya berpikir orang kan tidak selalu suka dengan saya. Kalau di depan kehilat saya ada yang bikin kehilat lagi, kita perlu dukung atau tidak? Dukung. Karena bisa saja orang nggak suka sama saya tapi masuk ke situ, selamat. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jika ada yang keluar, tidak perlu marah-marah ataupun mengeluarkan kata-kata kutukan. Kita boleh beda pendapat, tapi bukan berarti kita putus persahabatan. Amin. Jika di tempat yang baru ada sesuatu yang tidak nyaman dan butuh pertolongan, jangan sungkan. Kembalilah, karena kami tetap memiliki dasar, yaitu hukum kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu adalah arti-arti rohani yang saya bagikan pada pagi ini. Sekarang yang ketujuh,
Saat kita selesai mau berpisah, rasanya berat karena kebersamaan selama 10 hari selalu bersama-sama. Disinilah kita tahu indahnya sebuah persahabatan, saling tolong menolong, ya. Saat terjadi malapetaka, misalnya seperti saat Ibu Rugum dan Ibu Ami terjatuh. Ini yang kita lihat di caption ini adalah Ibu Rugum pada saat ini berada di benteng Masada, saudara. Benteng buatannya Herodes. Rupa-rupanya karena jalannya nggak rata dan juga mungkin sudah kelelahan sehingga dia jatuh. Tetapi saudara, dengan kita saling tolong menolong, kita menjaga ucapan, memberikan senyuman saat makan pagi, apalagi ketika ada salam boker tov, waduh rasanya senang sekali ya, karena senyuman itu akan sangat menyukakan hati. Ketika Ibu Rugum jatuh, apakah kita biarkan? Tidak, saudara. Kita rame-rame tolong, saudara. Dan akhirnya ketika Ibu Rugum bisa bangkit kembali, wah kita semua bahagia. Kita semua sukacita. Ya. Hidup kita di dunia itu tidak lama, Bapak Ibu. Betapa ruginya kita jika kita hidup yang cuma sebentar atau fana ini diwarnai dengan energi negatif, bertengkar, saling mengolok, dan menggosip ke sana kemari. Dan saya sekali lagi tekankan, bagi saudara yang masih senang gosip, gosip itu dosanya lebih berat dari dosa perzinahan. Ingat itu. Karena kalau dosa perzinahan, ya yang salah cuman orang itu dengan orang lain. Tetapi kalau dosa gosip itu daya penghancurnya sangat luar biasa. Jadi hati-hati, karena waktu ini kita sedang ada dalam penantian, yaitu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Harus saling memperdulikan, itu sangat indah, terutama jikalau ada malapetaka, ya. Jadi kita saling menjaga dalam tur itu, saudara. Karena ini grup kita, ini sesama saudara kita, dan kita ada di negara lain. Sama seperti kita di dunia. Apakah rumah tinggal kita ada di sini? Tidak, rumah tinggal kekal kita ada di Syamaim, di negeri cahaya, negeri tanpa malam. Ya, dalam iman kita juga begitu. Harus saling menjaga. Kalau ada yang jatuh harus diangkat, bukan malah diolok-olok, bukan malah dicaci maki. Coba sekarang kita lihat, kalau ada teman kita yang jatuh dalam dosa, yang terjadi apa, saudara? Diolok, dicaci maki, ya. Kita sering melihat orang-orang yang jatuh dalam dosa malah dihakimi, disingkirkan, dihina. Ini malah saya katakan nih orang kelewatan loh. Sudah jatuh bukannya diangkat malah diinjek-injek. Ini jahat sekali, saudara. Orang yang sudah tidak berdaya itu harus ditolong, bukannya malah diinjek-injek. Ini seperti sekarang kan sedang terjadi kasus, bukan? Seorang anak pejabat yang arogan luar biasa, yang menganiaya seorang guru ngaji, ya, anak seorang tokoh dari PBNU yang diinjek-injek. Ini kan jahat sekali, saudara. Ya, saya diberitahu videonya, saya dapat kiriman videonya, ngeri, saudara. Orang sudah tak berdaya ditendang, mukanya diinjek-injek, ya tentu saja koma. Ngeri sekali. Kejahatan itu marak hanya karena masalah emosi. Ya. Bodoh sekali, apalagi masalahnya urusannya cewek lagi.
Ya nek cewek-ceweknya tuh udah dewasa, masih bocil saudara. Parah banget, umur baru 15. Ya, ngeri sekali. Ya. Makanya saya bilang, kalau ada yang jatuh beri kekuatan. Ya. Sekarang renungan yang ke-8. Saat semua sudah pulang, apa yang dipikirkan saudara? Istirahat, makan enak sesuai selera kita masing-masing. Amin. Saat semua sudah pulang, apa yang dipikirkannya? Yaitu istirahat. Makanya waktu hari Rebo kemarin, Jameson yang tak suruh khotbah, biar aku tak istirahat dulu deh. Ya, nanti hari Sabat dan hari Minggu seperti hari ini saya layani kembali. Saya istirahat, tapi ya tetap nggak bisa istirahat, saudara. Saya editing video juga, ya nyiapin khotbah juga, tetap gak bisa istirahat, ya. Jadi saya kemarin kepikiran, jadi semua saat sudah pulang apa yang dipikirkan yaitu istirahat. Setelah lelah dalam perjalanan tur yang menyenangkan sekalipun melelahkan. Lalu semua orang berkata mau menikmati istirahat dan makan enak sesuai dengan selera kita masing-masing. Begitu juga dengan kita, semuanya sebenarnya sama seperti tur. Hidup ini sebenarnya menyenangkan sekalipun melelahkan. Walau ada yang ketika capek sedikit marah-marah, capek sedikit bersungut-sungut, tuh seperti ini nih, ya. Capek sedikit sudah mukanya, coba lihat tuh, waduh auranya tuh, lihat tuh, ya, marah-marah saudara. Dan saya katakan, saat kita mati, firman Tuhan katakan kita akan beroleh upah dari hasil jerih lelah kita di dunia ini. Amin. Saya bacakan 2 ayat yang sangat luar biasa di dalam kitab Gilyahna 14 atau kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suatu suara dari sorga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jelih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Kemudian saya sambung, Gilyahna atau Wahyu 2 ayat 3 dikatakan, dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Yang paling menyenangkan adalah saya, karena Bapa Yahweh akan memberikan berkat di Samayim double porsi. Amin. Kenapa seperti itu? Karena Rasul Paulus sendiri yang berkata dalam 1 Timotius 5 ayat 17, para pria tua-tua yang memimpin dengan baik, layaklah mereka diperhitungkan 2 kali penghormatan. Teristimewa mereka yang berjerih lelah dalam firman dan pengajaran. Jadi nanti kalau saya ketemu Tuhan di sono, saudara, di Samayim, wah, orang-orang saya bayangkan akan menyambut saya dengan senang hati, dengan sukacita. Kenapa? Karena saya sudah berjerih lelah untuk menyiapkan firman, berdoa untuk jemaat. Upahnya pasti double, ya. Itu sebabnya saya punya satu tujuan hidup, yaitu kebahagiaan jika bisa mengantar jemaat sampai pada titik nafas penghabisan dalam kesetiaan. Negeri harapan kita bukan di sini. Negeri harapan kita adalah negeri cahaya, karena negeri tanpa malam dan cahayanya adalah Bapa Yahweh sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apabila kita berbicara tentang negeri cahaya, itu betul-betul sangat menyenangkan. Oleh karena itu, ayo
kita bertahan dalam iman. Jangan seperti Kenan, saudara, ya, capek sedikit marah, nggak boleh, ya. Coba lihat ini, yang satu tertawa, yang satu cemberut, saudara-saudara. Kenapa ada yang bahagia dan ada yang bersungut-sungut? Ini artinya ada yang bisa menikmati hidup dan ada yang tidak bisa dinikmati. Tapi coba saudara bayangkan kalau semua anggota tur kayak Kenan semua, saudara. Wah, jadi apa itu turnya, saudara? Ya, wah, isinya marah-marah melulu, nggak nyaman. Ya, tapi semua pengikut tur tertawa semua kayak Jameson itu, ya. Menarik nggak, saudara? Menarik, ya. Senyumnya indah, betul nggak? Jadi kita harus seperti itu, saudara, karena kita sudah siap untuk masuk ke negeri cahaya, ya. Nah, kalau kita bicara tentang negeri cahaya, saya jadi ingat akan kerinduan bangsa Israel yang merindukan negeri yang bebas dari tekanan, dicetuskan di dalam nyanyian lagu yaitu Hatikvah atau harapan atau pengharapan. Nah, saya sangat tertarik. Nah, ini saudara, saya sangat tertarik sekali pagi ini untuk menyanyikan satu lagu Hatikvah. Saudara, ada yang sudah kenal lagu ini? Ya, nanti saya minta tolong Brisco untuk musik, ya, supaya bisa lebih menarik. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini, saudara? Karena lirik dari lagu ini itu diadaptasi dari sebuah puisi karya Naftali Herz-Imber yang merupakan seorang pembuat puisi beragama Yahudi dari Sovzov yang sekarang merupakan Zolochiv dari Ukraina yang pada masa itu masih di bawah kekuasaan kerajaan Galicia dan Lodomeria di bawah pemerintahan Austria. Imber menulis versi pertama dari puisi ini pada tahun 1877 saat dia merupakan tamu dari perguruan agama Yahudi di Lasi, Romania. Nah, kenapa saya tertarik nyanyikan lagu ini, saudara? Karena ini kalau masuk ke Guinness Book of Record itu sudah bisa. Yaitu apa? Pengharapan terlama di dunia. Bayangin, saudara perhatikan kalimatnya, saya terjemahkan ya. Selama di dalam hati yang terdalam, jiwa seorang Yahudi masih merindukan. Dan seterusnya menuju ujung timur, mata masih menatap ke arah Sion. Harapan kita belum hilang. Harapan 2000 tahun untuk menjadi bangsa yang merdeka di tanah kami, tanah Sion dan Yerusalem. Pengharapan manusia yang terlama di dunia yang saya katakan layak untuk mendapatkan predikat di Guinness World of Record. Pengharapannya lama. Ini sebetulnya kalau saya melihat dari apa yang terjadi bagi bangsa Israel adalah kesalahan mereka sendiri. Saya ingat ketika Pontius Pilatus cuci tangan, Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Siapa yang akan menanggung kesalahan orang ini? Dan orang Yahudi dengan sombongnya berkata, tanggungkan dosanya kepada kami, kami akan menanggung, kami dan anak cucu kami. Sampai hari ini, sekalipun secara hukum Israel itu menjadi negara yang merdeka, tetapi tekanan terus menerus sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Nah, oleh karena itu
Saya ingin naikkan lagu ini, saudara. Biasanya saya nyanyi lagu ini kan sepotong-sepotong, tapi kali ini saya akan nyanyi secara lengkap, saudara. Saya akan nyanyikan ya, semampu saya, karena saya nggak latihan sama Prisco. Kol ot baleva penima nefes Yehudi homia utame mitra kadima ain let Sion Sofia Otlo afda tikfatenu haktifa asnot alpain liot hamhosi beartenu eret Sion Yerusalem liot hamhosi beartenu eret Sion Yerusalem. Sekali lagi. Kol ot baleva penima nefes Yehudi homia ultra pemitra kadima ain let Sion Sofia otlo afda tikfatenu haktifa asnot alpaim liot hamhosi beartenu eret Sion Yerusalem liot hamhosi beartenu eret Sion Yerusalem. Haleluya, ya. Haleluya. Ani ohevet et Israel. Haleluya. Yang artinya aku cinta Israel. Firman Tuhan mengajarkan siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk, ya. Jadi kita harus memberkati Israel. Bapa Yahweh ajarkan kepada kita supaya kita bisa memberkati siapapun. Saya sangat tertarik dengan kalimatnya, sangat indah sekali. Ya. Karena apa? Karena saya tahu bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kita ini juga adalah Israel rohani yang dicintai oleh Bapa Yahweh. Saya lanjutkan lagi, saudara. Masih ada 2 poin lagi. Sekali lagi, betapa bahagianya saat kita bisa jumpa dengan sahabat-sahabat mesianik di Kehilat. Apa kemarin lupa saya? Apa bisa ingat ya nama Kehilatnya? Tempatnya Silo Ben Hot, ya. Di sana kita bisa saling berpelukan, ya. Tahukah saudara, kelak kita pun akan disambut oleh para malaikat dan oleh raja di atas segala raja yang kita kagumi, yaitu Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Inilah foto-foto yang indah yang bisa saya rasakan sangat menyenangkan tur kemarin, ya. Nah, ini sama-sama ini
Yang kecil namanya Avram, yang tua namanya Abraham, saudara. Ya, ya. Abraham ben Hod. Ya. Nah ini Silo ben Hod. Ya. Saya kemarin sempat ngomong sama dia. Ya, kita doakan saja. Saya katakan kalau nanti kami melakukan inaugurasi, ya, inauguration building, I call you. Saya panggil kamu, aku undang kamu untuk datang menyanyi di Kehilat yang baru. Haleluya. Ya. Kita doakan supaya jangan ada kendala apapun, saudara. Ya, karena ini kan Israel nggak ada hubungan diplomatik, ya. Ya. Entah bagaimana caranya, ya kita berdoa saja, saudara, ya. Ya. Tapi saya sudah ngomong, nanti saya akan undang kamu untuk nyanyi di Kehilat tempat saya. Ya. Nah, ini yang terakhir, poin yang ke-10. Tur kita itu beda dengan tur-tur yang lain, yang cuma kalau datang ke gereja-gereja, ibadah menghabiskan waktu. Peserta kita ada yang pernah ikut tur di tempat lain berkali-kali, mereka merasakan memiliki nuansa baru, bisa jalan-jalan ke pasar Maane Yehuda, mengenal kehidupan masa lalu di zaman Abraham. Nanti saudara bisa lihat video-videonya, ya. Naik kapal sambil menikmati makan malam di cruise di Dubai. Iman kita juga beda dengan orang-orang lain yang memiliki pemahaman yang sangat berbeda dengan kekristenan yang lain. Karena bisa memahami kitab suci dengan pola Ibrani yang kaya akan pengetahuan dan keindahan dafar Elohim yang tidak dimiliki oleh yang lain. Siapa yang mau ikut tur lagi? Bulan Juni akan dimulai lagi. Berdoa saja, jangan bicara uang. Yakin saudara sampai di sana, pasti sampai di sana. Amin. Ya, tulas saja sampai di sono, saudara. Ya, karena dia pernah menulis yang pakai tangan kiri yang dulu saya ajarkan hukum loa, ya. Ya. Pokoknya yang penting saya mau pasti jadi, ya. Nanti saudara juga melihat bagaimana kesaksian-kesaksian mereka semua, ya. Ada beberapa kesaksian yang sudah saya masukkan. Dan yang terakhir sekali, kita tidak bisa menghandle semua peserta, tapi para peserta harus saling mengikat. Karena kalau tidak, kita bisa tersesat ke negara lain. Misalnya di daerah perbatasan teritorial. Gembala tidak bisa kenal semua jemaat, tetapi jemaat harus saling mengikat satu dengan yang lain, saling menguatkan, karena kalau tidak bisa tersesat. Amin, Bapak Ibu, kita harus saling mengingatkan. Yang enggak ibadah, ayo ajak ibadah, supaya kita bisa bersama-sama memuliakan dan meninggikan Tuhan. Karena waktu kita baptis, ya, ini kan di tempat baptisan ini, ya. Kalau biasanya orang-orang tur dari Indonesia mesti ke sono, Jordan River Baptismal Place, itu adalah yang orang-orang Kristen atau orang-orang lain datang pasti ke sana. Tetapi kalau yang tur kami untuk baptisan nggak mau di sana, saudara. Karena itu bukan tempat lokasi Yesua dibaptis. Yesua dibaptis itu yang di bawah ini. Baptismal site yang dikenal dengan Kaser El Yahud, ya, di dalam teks bahasa Ibrani itu namanya Bet Avara, ya. Nah, di Kaser El Yahud ini kan ada ini, ya, Sungai Yordan tapi dibelah jadi dua. Saudara lihat nggak itu ada garisnya itu? Ya, yang di situ di belakang itu kan ada garisnya. Yang sono itu yang jaga tentara Yordania, yang di sini yang jaga tentara Israel. Lucu, ya? Ada sungai dikasih garis, dikasih batas, saudara. Yang sebelah sono itu namanya Betani Beyond Yordan.
Nah yang sebelah sini ya ini tadi yang dikenal dengan Kaser El Yahud atau Bet Avara. Di dalam kitab suci kita itu ditulis Betabara. Nah Betabara itu di situ saudara. Bet Avara itu tempat lokasi dulu Yesua dibaptis. Dan itu diakui oleh UNESCO. Ya, dan di daerah sinilah Elia dulu naik ke surga, ya, rapture. Jadi kalau kita lihat, kita turnya itu beda, saudara. Enggak pergi ke gereja-gereja, ke sana kemari, enggak. Saya sempat tanya kepada orang yang tur sudah puluhan kali. Saya tanya, kamu pernah enggak ke Enbokek? Enggak. Pernah enggak kamu ke NGD? Enggak. Pernah enggak ke Benteng Masada? Enggak. Pernah enggak ke apa namanya yang kemarin itu, yang ada pantai ke bawah itu, saya lupa namanya. Ya. Enggak katanya. Loh, kamu kemana? Ya ke situ-situ aja. Sayang banget ya, menghabiskan biaya yang besar, datangnya cuma ke situ-situ juga, saudara. Ya, udah gitu juga banyak yang nggak tepat lagi. Seperti waktu dulu kita dibawa ke satu tempat ya, saya nggak perlu sebut lah, nggak enak saudara-saudara ya. Terus dari tim mesianik berkata bukan di situ tempatnya Pak, yang benar tuh di Mount Arbel. Jadi betul-betul kita mengikuti tour yang sesuai dengan pola mesianik orang-orang Yahudi, saudara. Saya tanya juga pernah nggak ke tempat apa namanya kemah suci, replika kemah suci? Belum. Jadi kami betul-betul berbeda. Waktu tur itu saja ke daerah yang apa namanya Bukit Garam. Saudara lihat video-videonya. Sampai bukitnya itu di TTI, itu total garam, saudara. Jadi itu saya nyebutnya garam raksasa, kayak gunung. Di TTI itu bukan batu, tapi kristal garam. Ya, luar biasa. Jadi ada orang yang bertanya lagi sama saya begini, saudara. Loh kenapa turnya Pak Lukas kok berdoa di tembok ratapan katanya? Lah tembok ratapan itu kan tempat berhala katanya. Ya kasihan banget kalau orang ngomong begitu, saudara. Nganggapnya itu apa paganisme. Saya kasihan lihat orang-orang yang kayak gitu. Saudara lihat di dalam kitab Melehim Alef pasal 8 atau kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 41 sampai 43. Saya bacakan. Demikian juga bagi orang asing yang bukan umatmu Israel yang datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Nah, kita sudah tepat bukan? Datang dari jauh karena nama Bapa Yahweh. Karena mereka mendengar namamu yang besar dan kekuatan tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, lalu datang dan berdoa ke bait ini. Tembok ratapan itu yang disebut ini. Bekas bait suci, saudara. Engkau akan mendengarnya dari sorga, tempat kediamanmu, dan akan melakukan yang sesuai dengan semua hal yang orang asing itu menyerukannya kepadamu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan mengetahui bahwa namamu telah diserukan di bait yang telah aku dirikan. Wow. Jadi kita mempraktekkan ayat ini, saudara. Kita berdoa di situ dan jarak 10 meter. Kalau saudara peka, itu hadirat Tuhan itu kuat sekali. Ya, jadi berdoalah di situ. Saya ingat dulu waktu pas ke Israel saat Ria menantu saya baru mengalami keguguran. Biasanya orang kalau gugur itu untuk hamil lagi itu sulit, saudara. Tapi saya berdoa di tembok ratapan itu, saya katakan Bapa Yahweh, beri supaya Ria bisa punya anak lagi dalam waktu yang cepat. Sekarang anaknya sudah 3, saudara-saudara. 4 sama pendahulunya. Artinya apa?
doanya didengar atau tidak? Didengar. Itu sebabnya saya katakan, tur kami itu wajib datang ke tembok ratapan. Saudara boleh berdoa. Ada yang kemarin yang cukup banyak titip kertas-kertas yang saya harus, yang orang sono nyebutnya surat untuk Tuhan. Saya masukkan, saya doakan terlebih dahulu. Ada juga yang nitip dengan kalimat, saya bacakan, saya berdoa, Tuhan ini loh ada umat-umatmu yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Tolong Tuhan, ini orangnya ini. Dan saudara tahu, sudah ada 2 orang yang laporan sama saya. Terima kasih ya Pak Lukas mendoakan saya di tembok ratapan. Doanya sudah didengar dan apa yang menjadi kerinduan sudah terwujud. Bayangin saudara, luar biasa sekali. Karena orang nggak ngerti, kadang bisanya cuma menghakimi. Saya mah nggak urusan orang mau menghakimi saya. Pak Lukas berdoa di tembok ratapan, itu paganisme. Jawabannya cuma satu, EGP. Ya, emang gue pikirin. Ya, tapi yang jelas kita terus berdoa. Saya doakan saudara supaya saudara juga punya keinginan pergi ke Israel bisa terwujud. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat, memiliki arti rohani atas umat-umat-Mu semuanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Berita lelayu, telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Gembala Budi Suroso dari KPI Philadelphia Blabak. Meninggal pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat dan telah dimakamkan pada hari Jumat 24 Februari 2023 pukul 12 siang di pemakaman keluarga TPU Desa Piatak Pingit. Info Hari Raya. Hadirilah perayaan Purim yang dilaksanakan pada hari Senin 6 Maret 2023 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Sukacita Surga. Mohon dukungan doa untuk anak-anak SD, SMP, SMA, dan SMK yang akan menghadapi penilaian tengah semester pada hari Senin 27 Februari 2023. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya. Untuk anak-anak sekolah yang akan tes, silahkan maju ke depan. Saya akan doakan. Yang tidak, kita akan bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Ada yang ikut tes, silahkan maju ke sini. Kita akan sama-sama doakan. Ya. Ayo maju sini tengah-tengah. Tidak usah malu-malu. Ayo ke sini, geser. Ya, mari saudara kita akan tutup di dalam doa. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasihi dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada saat pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan ikut tes. Kami mohon Bapak Yahweh Engkau berkati mereka, beri hikmat akal budi, sehingga apa yang mereka lakukan dibuat Engkau menjadi berhasil dan memiliki nilai yang bagus. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau. Kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, sehingga mereka dapat mengerjakan semua soal dengan jujur. Terima kasih Bapak. Sekarang saya berdoa untuk seluruh umat-Mu yang sebentar mau pulang. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat.
pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Diberkatilah mereka dalam kesehatan, damai sejahtera, keamanan dan sukacita serta berkat materi yang melimpah. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shekar alapeka wa esterojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yismereha Yefareha Yair Yahweh Panaweleha Vikuneka Yefareha Yismereha Yefareha Yisayahweh Panaweleha Vikuneka We Hashem Leha Selamat pagi, selamat pulang Bapak Yahweh. Datang pada Yahweh. Hanya untuk-Mu Tuhan segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai
tayangan